Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Soul Land 2 Chapter 375.1. Mereka yang telah membeli peta Sunrise City tidak tahu bahwa kerajaan Sun Moon telah membuat jebakan. Itu perlu untuk melanjutkan dengan hati-hati. Berdasarkan inderanya sendiri dan pengamatan aliran orang-orang di sekitarnya, Huo Yuhao percaya bahwa ia telah memasuki wilayah tengah kota Sunrise. Dia berhenti melestarikan kekuatan spiritualnya ketika dia mencapai wilayah ini. Dia mengaktifkan deteksi spiritual dan memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk memindai ke arah tertentu. Dimanapun kekuatan rohaninya berlalu, semua yang disurvei disajikan dalam pikirannya sebagai konstruksi 3 dimensi. Karena ada banyak bangunan di kota yang menghalangi pendeteksiannya, dia tidak bisa mendeteksi sejauh yang dia bisa di daerah yang berantakan. Namun, temuan yang ia peroleh cukup baginya. Dia mulai berpikir, laut rohaninya bergelombang luar biasa. Dia perlahan berbalik dan dengan cepat memindai ke satu arah. Sunrise City hanya membentang sedikit lebih dari 20 km. Dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao dan Eye of Destiny, dia hampir bisa memindai seluruh kota jika dia berdiri di tengah-tengahnya. Hanya saja dia tidak bisa benar-benar melakukan ini, karena itu akan terlalu berbahaya. Eye of Destiny-nya terlalu menarik perhatian. Bahkan ketika dia mengamati sekelilingnya, dia melestarikan sebagian dari kekuatan rohaninya. Meskipun kemampuannya searah, ia membatasi jarak deteksi ke radius 2 km. Dengan cara itu, dia masih bisa menangkap semua yang ada di wilayah inti kota Sunrise. Bahkan Titoul Douluo tidak bisa melakukan hal seperti ini. Tidak ada alat pengintai jiwa yang bisa melakukan inspeksi menyeluruh seperti itu. Setelah Huo Yuhao menyelesaikan gilirannya, ada ekspresi terkejut di matanya. Namun, dia segera kembali normal, dan berjalan ke arah tanda yang ditinggalkan oleh rekan satu timnya. Sekte Tang telah memutuskan untuk memasang di hotel berukuran sedang. Sebelum mereka berangkat, mereka sudah mengenakan penyamaran. Tentu saja, hotel tempat mereka menginap secara alami tidak ada di alamat yang Nan Qiu tinggalkan untuk pemimpin tim kecil itu. Su Sanxi sedang duduk di aula utama hotel, minum bir murah sambil menunggu Huo Yuhao. Setelah melihatnya memasuki hotel, ia segera melambaikan tangan Yuhao. Huo Yuhao berjalan ke sisi Su Sanxi dan duduk. Dia juga memesan 1 liter bir. Apa yang membuatmu begitu lama? Apakah kamu baik-baik saja? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, saya baik-baik saja. Apakah semua orang sudah tenang? Petik 2. Su Sanxi mengangguk. Semuanya baik-baik saja. Apakah mereka mengungkapkan sesuatu? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, beberapa hal. Saya belum menemukan di mana mereka menyimpan sandera. Namun, ada beberapa alat jiwa kelas tinggi yang dipasang di pusat kota. Mayoritas dari mereka adalah alat jiwa yang diam. Petik 2. Huo Yuhao telah menemukan banyak hal ketika dia mengamati kota. Dia telah menemukan lebih dari 30 rumah tinggal dilengkapi dengan alat jiwa canggih. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 6, dan bahkan ada beberapa yang kelas 7 dan kelas 8. Ada beberapa yang menurutnya sangat berbahaya, terutama yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan mungkin mereka adalah alat jiwa kelas 9. Bagaimana bisa Huo Yuhao tidak terkejut melihat situasi seperti itu? Sunrise City berada di bawah pengawasan penuh sekarang. Tidak diragukan lagi, ada banyak alat pengintai jiwa di atas kota. Setelah sesuatu ditemukan tidak beres, sinyal dapat ditransmisikan ke tanah dengan segera. Alat jiwa canggih yang tersembunyi di kota kemudian dapat segera mencari target mereka. Jika tidak ada penekanan pada pencegahan korban sipil, mereka yang ditemukan hampir pasti hancur. Selain itu, masih ada 2 legiun insinyur jiwa di luar kota. Su Sanxi mengerutkan alisnya dan bertanya, bagaimana dengan bawah tanah? Apa yang Anda temukan? Huo Yuhao menjawab, tidak ada yang di bawah tanah. Deteksi spiritual saya sangat terpengaruh setelah saya mencoba menggunakannya di bawah tanah. Itu hanya bisa mencapai 50 meter di bawah tanah. Bahkan jika saya menggunakan mata takdir saya, itu hanya dapat meningkatkan jangkauan hingga 100 meter. Saya harus langsung di atas untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Aku belum mensurvei seluruh kota, tapi kupikir para sandera kemungkinan akan dikunci di bawah tanah.
Selama itu cukup dalam, dan jumlah pintu masuk dan keluar dibatasi, itu akan sangat sulit untuk ditembus. Mereka akan jauh lebih aman daripada jika mereka berada di atas tanah. Mempertimbangkan bagaimana Kekaisaran Bulan Matahari suka membangun semua jenis struktur di bawah tanah, itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Namun, mereka mengambil langkah-langkah pertahanan yang sangat ketat kali ini. Setelah saya memasuki kota, saya menemukan bahwa ada banyak pipa yang terhubung di bawah tanah di tepi tembok kota. Ada orang yang menonton pipa-pipa ini, yang digunakan untuk mendengarkan gerakan bawah tanah. Adapun langkah-langkah lain, saya belum menemukannya. Petik 2. Su Sanshi mengangguk dan berkata, sudah tidak mudah untuk menemukan semua ini. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, luangkan waktu Anda. Bagaimanapun, kami baru saja tiba. Kembali dan istirahatlah. Kita masih perlu melanjutkan besok. Petik 2. Baik. Huo Yuhao mengikuti Su Sanshi kembali ke kamar mereka. Ada 4 pria dan 3 wanita di antara mereka bertujuh. Ketiga wanita itu berbagi satu kamar, sementara keempat lelaki itu terbagi di antara 2 kamar. Huo Yuhao tinggal bersama Ji Juechen, karena Hekaitu dan Su Sanshi tidak mau tinggal bersamanya. Kakak Ji. Setelah dia masuk, Huo Yuhao segera melihat Ji Juechen duduk di tempat tidur. Dia terdengar sangat kesal pada saat ini. Saat dia masuk, niat pedang tajam dengan cepat menyambutnya. Ruangan itu remang-remang, tetapi 2 baut listrik segera menyala ketika Ji Juechen membuka matanya. Namun, niat pedangnya seperti es di hadapan air mendidih, itu segera dihilangkan. Lebih jauh lagi, itu bahkan tidak menyebabkan Huo Yuhao masalah. Ji Juechen tertegun. Aku tidak menyadari kamu sudah sangat kuat. Seperti apa kultivasi Anda sekarang? Petik 2. Huo Yuhao tersenyum sedikit dan menjawab, kamu sepertinya hanya mengatakan kata-kata itu ketika kamu khawatir tentang kemampuan lawanmu. Kapan kita bisa mulai bertarung? Huo Yuhao memutar bibirnya dan berkata, itu tidak akan segera. Musuh yang kita hadapi sangat kuat. Kami dikirim selama waktu ini karena guru jiwa yang kuat dari akademi tentu diawasi. Sekte Tang kurang dari target. Selain itu, Kekaisaran Sun Moon tidak akan mengharapkan orang-orang dari kultivasi kami untuk menyelamatkan para sandera. Kami hanya akan bergerak setelah mengetahui situasi di Sunrise City. Namun, lebih penting untuk mengakali musuh kita. Petik 2. Baik, Ji Juechen mengakui kata-katanya sebelum menutup matanya dan bermeditasi lagi. Huo Yuhao sedikit kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa kata-katanya jatuh di telinga tuli. Dia juga tidak makan di hotel. Setelah makan ransum kering, dia duduk bersila di tempat tidur di seberang Ji Juechen. Dia tidak memasuki kondisi meditasi yang dalam. Saat ini, dia sedang menghancurkan otaknya. Setelah pengamatannya hari ini, tampaknya hipotesisnya tentang pengaturan alat jiwa dan legiun insinyur jiwa cukup akurat. Kota itu tertutup baik di dalam maupun di luar, dan ada alat jiwa berbasis darat dan udara. Seluruh kota tertutup. Namun, Huo Yuhao masih merasa bahwa ini bukan kekuatan penuh di Sunrise City. Kota itu tampaknya sangat kuat, dan mereka bahkan memiliki alat jiwa kelas 9 untuk menahan benteng. Namun, dapatkah mereka benar-benar menahan 3 kerajaan lainnya di benua itu dengan 2 legiun insinyur jiwa? Jika ketiga kekaisaran mempertaruhkan segalanya, mereka bisa memobilisasi lebih dari 50 judul Douluo. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mungkin legiun insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon bisa melawan mereka. Tidak ada seorang pun dari Gereja Roh Kudus di sini. Tidak mungkin, mereka harus terlibat. Huo Yuhao mengerti Tuan Roh Jahat sekarang. Metode kultivasi Master Roh Jahat berbeda. Biasanya, mereka melibatkan pengorbanan arwah yang hidup, yang juga menjadi alasan mengapa mereka dikenal sebagai Tuan Jiwa Jahat. Adapun sandera yang ditahan, mereka pasti sangat cocok untuk budidaya. Tubuh dan roh mereka tidak diragukan lagi sangat berharga bagi Tuan Jiwa Jahat. Akibatnya, Gereja Roh Kudus sangat menghargai mereka. Setelah perang meningkat menjadi skala penuh, para sandera ini akan kehilangan arti pentingnya, dan Kekaisaran Sun Moon tidak akan membuat mereka hidup lagi. Mereka akan mencoba membuat mereka tunduk, dan jika mereka menolak, mereka akan dibunuh. Gereja Roh Kudus akan senang mengambil nyawa para sandera ini. 7 dari Tang Sekte yang telah datang saat ini tidak takut pada Tuan Jiwa Jahat. Mereka semua memiliki kemampuan khusus mereka sendiri. Namun, ini di bawah premis bahwa tuan-tuan roh jahat yang mereka hadapi berada di peringkat yang sama. Jika mereka bertemu Douluo berjudul, mereka akan dimusnahkan. Huo Yuhao harus sangat berhati-hati karena ini. Setelah merenungkan alasannya lagi,
Huo Yuhao memasuki kondisi meditasi yang mendalam untuk memulihkan energi yang telah dikeringkannya pada siang hari. Laut spiritualnya berkilauan, dan sedikit gelombang spiritual menarik pikirannya ke arah itu. Oh, saudara Sky Dream, Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia memanggil. Dia tidak sama sekarang seperti sebelumnya. Laut spiritualnya benar-benar di bawah kendalinya. Sebagai hasilnya, dia bisa merasakan asal dari kekuatan spiritual yang menariknya ketika pikirannya ditarik ke laut spiritualnya. Tubuh Sky Dream Ichewon melayang diam-diam di laut spiritual emas Huo Yuhao. Dia terlihat sangat santai. Setelah Huo Yuhao memasuki lembah pertanyaan cinta Yin Yang, Sky Dream Ichewon dan Ais jadi Empress Scorpion keduanya tertidur lelap. Hanya putri salju kecil yang tidak terpengaruh. Mereka berdua baru pulih setelah dia meninggalkan Love Quarrying Valley. Pada titik ini, Sky Dream Ichewon bangun, yang membuat Huo Yuhao terkejut. Yuhao, peningkatanmu sudah melampaui harapan kita. Sky Dream Ichewon tersenyum lebar. Sejak dia bergabung dengan Huo Yuhao, Ichewon mulai menjadi lebih dan lebih seperti manusia. Soul Land 2 Chapter 375.2 Huo Yuhao balas tersenyum dan berkata, saya hanya berhasil meningkatkan begitu banyak karena kekuatan Anda. Sky Dream Ichewon terkekeh dan berkata, setidaknya kamu belum melupakan akarmu. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Petik 2. Oh, apakah Anda berbicara tentang Yin Yang Love Quarrying Valley? Setelah mendengar Sky Dream menyebutkan tempat itu, tatapan Huo Yuhao menjadi dingin. Jika bukan karena lembah, Wang Donger tidak akan mengalami koma. Meskipun kekuatan jiwanya meningkat 5 peringkat sebelum dia pergi, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat itu. Sky Dream Ichewon menghela nafas dan berkata, jangan sedih. Kami bisa merasakan apa yang terjadi padamu. Namun, kami ditekan oleh kekuatan itu, dan tidak bisa bangun. Bahkan jika kami bangun, kami tidak akan dapat membantu Anda dengan apapun. Jangan pernah berpikir untuk menolak kekuatan itu. Jika kita tidak salah, kekuatan yang tersembunyi di dalam lembah mungkin berhubungan dengan para dewa. Petik 2. Huo Yuhao tersentuh. Brother Sky Dream, apakah Anda mengatakan bahwa ada dewa di sana? Benarkah lembah itu adalah tempat dewa cinta binasa? Petik 2. Sky Dream Ichewon berkata, saya tidak tahu apakah itu benar-benar dewa cinta. Namun, saya khawatir bahwa hanya kekuatan dewa yang bisa menekan asal spiritual dari Ice Empress dan saya sendiri. Kami bahkan tidak bisa berpikir untuk menolaknya. Jangan sia-siakan usaha Anda untuk melawannya, itu tidak mungkin. Selain itu, kami juga bisa merasakan bahwa itu tidak memiliki niat buruk terhadap kalian. Petik 2. Tidak ada niat buruk. Donger hampir disiksa sampai mati. Huo Yuhao berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya, dan tatapannya menjadi dingin. Dia bukan Huo Yuhao tua lagi. Di masa lalu, dia akan mengutuk atau kehilangan ketenangan sepenuhnya. Tetapi ketika dia tumbuh dan mengalami lebih banyak hal, dia menjadi lebih mantap dan lebih tenang. Sky Dream Ichewon menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, baiklah, kita tidak akan membicarakan tempat itu lagi. Bagaimanapun, jangan kembali ke sana. Membicarakan tentang dirimu sendiri. Ketika kami bangun kali ini, kami menemukan perubahan signifikan pada tubuh Anda. Kau benar-benar bisa memadukan kekuatan permaisuri es dan permaisuri salju. Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya hanya pada tahap awal fusi. Saya pikir jiwa bela diri yang Empress S berikan kepada saya tidak lengkap, meskipun itu Ultimate Ace. Lebih tepatnya, ada peluang untuk membuatnya lebih kuat. Selain itu, saya belum bisa mencerna asal-usul kekuatan yang ditinggalkan permaisuri es, terutama karena kultivasi saya kurang, dan tipe elemen saya masih sedikit berbeda dari permaisuri es. Karena itulah aku mencoba memanfaatkan kekuatan permaisuri salju setelah menggabungkannya dengan permaisuri es untuk meningkatkan kualitas jiwaku. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Sky Dream Ichewon terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas dan berkata, Yuhao, kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Meningkatkan kualitas jiwa bela diri Anda. Itu bukan sesuatu yang pernah terjadi di antara manusia atau binatang buas. Jiwa bela diri adalah bawaan. Jika Anda dapat meningkatkan kualitas jiwa bela diri Anda akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Petik 2. Huo Yuhao tidak terlalu peduli dengan ini. Itu mungkin karena aku beruntung. Para salju dan Ice Empress hampir dari elemen yang sama. Lebih penting lagi, kekuatan mereka tidak saling bertentangan. Ini adalah alasan mengapa saya bisa melanjutkan. Petik 2. Sky Dream Ichewon berkata, sepertinya kamu sangat akrab dengan kondisi tubuhmu.
Karena Anda dapat mencapai ini, Anda dapat mulai menyerap kekuatan asal Ice Empress yang tersisa di tubuh Anda. Kecepatan kultivasi Anda akan meningkat seperti itu. Pada saat yang sama, Anda perlahan-lahan dapat menyerap bagian paling penting dari kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh Anda. Masalah terbesar yang Anda miliki saat ini adalah tubuh Anda. Tubuhmu tidak cukup kuat, itu perlu diperkuat lebih lanjut. Kalau tidak, Anda akan mengalami masalah tidak lama setelah Anda menyerap kekuatan ini. Petik 2. Kuo Yuhao mengangguk dan bertanya, saya mengerti maksud Anda. Apakah Anda ingin saya terus melebur tulang jiwa? Petik 2. Skydream Ichewon menjawab, ya. Selain itu, tulang jiwa berikutnya yang Anda gabungkan harus berkualitas lebih tinggi. Tulang jiwa yang Anda miliki sekarang adalah kerangka Ice Empress, tulang es kalajengking giok es, dan tulang kaki kiri yang memungkinkan untuk teleportasi instan. Jujur saja, hanya kerangka Ice Empress yang mampu sedikit meningkatkan kekuatan fisikmu. Dua tulang jiwa lainnya kurang efektif dalam meningkatkan kekuatan Anda karena fakta bahwa mereka memiliki kemampuan khusus. Akibatnya, tengkorak, lengan kanan dan tulang kaki kanan yang akan Anda fusikan selanjutnya harus difokuskan pada peningkatan kekuatan fisik Anda. Dengan cara ini, Anda bisa lebih baik bergabung dengan kekuatan Ice Empress. Sedangkan untuk permaisuri salju, kekuatan asal yang dia tinggalkan akan menjadi entitas mandiri sendiri, dan tidak akan diserap olehmu karena dia telah menjadi rohmu. Namun, itu akan terus berkontribusi pada pertumbuhan fisik Anda. Saya percaya Anda bisa merasakan ini juga. Petik 2. Kuo Yuhao menjawab, baiklah, saya akan mencoba menemukan tulang jiwa yang cocok secepat mungkin. Namun, tulang jiwa terlalu penting bagi tuan jiwa. Di mata tuan jiwa manapun, tulang jiwa adalah harta yang mutlak. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Selain itu, saya membutuhkan kualitas yang cukup baik. Saya hanya bisa mencari mereka secara perlahan. Lagi pula, tubuhku belum menjadi masalah yang mencolok. Setelah bergabung dengan kekuatan kehidupan yang sangat besar dari Life Gold, kondisi fisik saya saat ini dapat membantu saya bertahan sampai saya mendapatkan 8 cincin. Kekuatan jiwa dari Ultimate Ice saya tidak akan menguras tubuh saya juga. Setelah saya mendapatkan 8 cincin, saya harus memperkuat tubuh saya. Di sisi lain, saya mulai mengembangkan beberapa masalah dalam hal kekuatan spiritual saya. Setelah kultivasi tertutup ini, saya dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual saya tampaknya telah meningkat. Selain itu, peningkatan ini dalam hal kualitas. Namun, saya merasa bahwa laut spiritual saya tidak mampu lagi menangani peningkatan ini. Setelah keluar dari kultivasi tertutup saya takut mengembangkan kekuatan spiritual saya lebih jauh. Apakah ada cara saya bisa menyelesaikan masalah ini? Petik 2. Skydream Ichewon menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak punya metode khusus untuk membantu Anda di daerah itu. Kekuatan spiritual Anda tidak hanya datang dari saya, sebagian darinya berasal dari Penatuai. Penatuai sudah mengambil setengah langkah ke ranah dewa. Asal spiritualnya, atau lebih tepatnya fragmen dari rasa ilahinya, memiliki jejak keberadaan ilahi di dalamnya. Setelah Anda melebur dengan mereka sepenuhnya, kekuatan spiritual Anda akan dapat meningkat lebih cepat lagi, sampai Anda mencapai dunia konkret imaterial. Namun, otakmu akan mulai mengalami masalah jika kekuatan spiritualmu menjadi terlalu kuat. Ini masih saran yang sama, dapatkan tulang jiwa, terutama tengkorak. Itu harus berkualitas baik juga. Pilihan terbaik adalah tengkorak binatang jiwa berumur 100.000 tahun. Masalah Anda akan terpecahkan jika itu kompatibel. Jika kekuatan spiritual Anda dapat naik ke tingkat lain, itu akan mencapai tingkat saya ketika Anda pertama kali bertemu saya. Ketika itu terjadi, Anda akan dapat melindungi diri Anda sendiri bahkan jika kemampuan Anda tidak akan meningkat secara signifikan. Tidak akan mudah bagi makhluk buas jiwa untuk membunuhmu. Petik 2. Kuo Yuhao tertawa getir. Saudaraku, Anda memanggil saya untuk mengatakan semua ini. Saya tahu semua yang ingin Anda katakan. Bisakah Anda memberi saya lebih banyak petunjuk? Petik 2. Skydream Ichewon berkata, mengapa kamu begitu terburu-buru? Saya belum mengobrol dengan Anda dalam waktu yang lama. Ayo ngobrol lagi. Tentu saja saya mencoba untuk memberitahu Anda, sama seperti saya membantu Anda menangkap Bingbing. Petik 2. Jangan panggil aku Bingbing. Suara dingin Empress Ice terdengar. Garis cahaya hijau kebiruan melintas dan Ice jadi Empress Scorpion muncul di atas Skydream Ichewon. Dia menepuk kepalanya, dan dia segera menghilang kembali ke laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao terkejut. Ice Empress, kamu sudah bangun juga? Iya.
Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao merasa bahwa permaisuri es terdengar sangat aneh. Tampaknya ada sesuatu yang lain tentang dirinya. Dia terdengar malu. Sky Dream Ichewon muncul kembali dari bagian lain dari laut spiritual Huo Yuhao, dan dia menjilat lagi. Baiklah, aku tidak akan memanggilmu Bingbing. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Saya bisa memberitahu Yuhao segalanya. Petik 2. Permaisuri es dengan dingin menjawab, kamu penuh omong kosong. Anda berbicara selama setengah hari tanpa sampai ke topik utama. Yuhao, kekuatan jiwamu sudah menemui jalan buntu. Anda perlu mendapatkan cincin jiwa baru untuk meningkatkan lebih lanjut. Dalam hal kekuatan spiritual Anda, kami merasa bahwa Anda dapat mempertimbangkan untuk menemukan spesies makhluk jiwa yang disebut Evilee Tyrant. Kamu bisa mencoba menyatu dengan Evilee Tyrant. Petik 2. Ya, itu, Sky Dream Ichewon segera menambahkan. Diam. Permaisuri es membentak Sky Dream, dan dia dengan cepat menutup mulutnya. Dia tampak marah, tetapi tidak berani menjawab. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Saya merasa ada sesuatu yang salah. Huo Yuhao ingin tahu ketika dia melihat Ice Empress, sebelum melihat Sky Dream Ichewon lagi. Dia bahkan tampaknya tidak tertarik ketika permaisuri es menyebutkan Evilee Tyrant, yang merupakan jenis binatang buas yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Permaisuri es mendengus marah, dan menatap Sky Dream dengan mata kuning kristal, yang dipenuhi dengan cahaya yang mengancam. Tidak ada. Yuhao, mengapa kamu menebak-nebak secara membabi buta? Bingbing dan saya murni teman. Persahabatan kita murni. Apakah saya benar, Bingbing? Petik 2. Enyahlah. Permaisuri es terdengar agak lemah sekarang, dan rasa malunya terungkap sekali lagi. Baiklah, aku akan enyahlah. Jangan marah. Saya akan enyahlah. Saat dia berbicara, dia melintas dan menghilang ke laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao segera merasakan cincin di jarinya yang dibentuk oleh tubuh Sky Dream Ichewon yang sebenarnya bergerak dengan lembut. Dia tidak tergerak saat bertanya, permaisuri es, apa itu Evilee Tyrant? Permaisuri es sepertinya kembali ke dirinya yang dulu setelah Sky Dream Ichewon pergi, dan dia berkata, Evilee Tyrants adalah makhluk jiwa yang sangat kuat. Kemampuan mereka sangat berbeda tergantung pada kultivasi mereka. Mereka awalnya tidak ada di benua Douluo, mereka adalah penduduk asli benua matahari bulan. Beberapa ribu tahun yang lalu, Evilee Tyrant terkuat, yang dikenal sebagai Evilee Tyrant King, pernah memasuki Great Stardow Forest. Pada saat itu, Sky Dream juga berada di hutan Great Stardow. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 375.3. Setelah melirik tempat Sky Dream Ichewon menghilang, permaisuri es melanjutkan, dia secara pribadi menyaksikan pertarungan besar antara Evilee Tyrant King dan Beast God Ditian, yang merupakan salah satu dari 10 binatang buas besar. Evilee Tyrant King memang sangat kuat. Bahkan melawan dewa binatang, dia masih memiliki peluang untuk menang. Kultivasi Beast God adalah sekitar 820.000 tahun, dan dia telah mengatasi hambatan tambahan dibandingkan dengan Evilee Tyrant King. Kedua binatang itu bertarung selama 3 hari 3 malam sebelum Dewa Beast berhasil mengalahkan Evilee Tyrant King karena kultivasinya yang unggul. Pada saat itu, Evilee Tyrant King mencoba membunuh Sky Dream sebelum dia pergi. Namun, suara dari keberadaan misterius tiba-tiba terdengar, dan membuatnya takut. Petik 2. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, keberadaan misterius. Eksistensi misterius apa yang ada di Great Stardow Forest? Petik 2. The Ice Empress menjawab, aku juga tidak terlalu yakin. Sky Dream hanya tahu secara kasar. The Beast God Ditian setara dengan Ultimate Douluo yang paling menonjol, tetapi tampaknya ada keberadaan yang lebih kuat di Great Stardow Forest yang tertidur. Mungkin seperti Penatuai, setengah jalan ke ranah dewa. Sudah tidur selama ini, dan mungkin hanya dewa binatang yang tahu seberapa kuatnya. Petik 2. Ya, saya pernah mendengar Ditian memanggilnya, Tuan. Suara Sky Dream terdengar sekali lagi, tetapi dia tidak muncul. Huo Yuhao terpana ketika dia bertanya, apakah kalian berdua meminta saya untuk mendapatkan tengkorak Raja Evilee Tyrant? Bodoh, tentu saja tidak. Permaisuri es menjawab, Evilee Tyrant adalah spesies, tidak hanya Evilee Tyrant King. Selain itu, Anda bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan tengkorak Evilee Tyrant King. Kemacetan ke-8-nya akan segera tiba. Awalnya, dia ingin merebut Sky Dream karena kemacetan ke-8 ini. Jika dia tidak bisa melewati hambatan ini dan benar-benar mati, jiwanya berdering tidak akan tetap, meskipun tulang jiwanya akan tetap hidup.
Selain itu, Affiliate Tyrants sangat istimewa karena mereka hanya dapat menghasilkan tengkorak dan tidak ada tulang jiwa lainnya. Petik 2. Huo Yuhao sangat terpengaruh setelah dia mendengar bahwa mereka hanya bisa menghasilkan tengkorak. Secara umum, apakah atau tidak binatang jiwa akan menghasilkan tulang jiwa adalah kebetulan. Semakin tinggi budidaya makhluk jiwa, semakin besar kemungkinan tulang jiwa muncul darinya. Hanya 100.000 tahun jiwa binatang pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Dalam situasi seperti itu, Huo Yuhao sedang menghadapi tugas yang sulit jika dia ingin berburu dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan tulang tengkorak. Tengkorak adalah yang paling langka di antara 6 jenis tulang jiwa. Inilah sebabnya mengapa itu adalah keberuntungan jika dia ingin mendapatkan tengkorak. Dalam sebagian besar lelang skala besar di berbagai kekaisaran, tengkorak akan memerintahkan harga astronomi, dan seseorang akan segera membelinya. Itu lebih sulit daripada mata uang yang paling sulit. Namun, kemungkinan mendapatkan tengkorak akan sangat meningkat jika ada spesies binatang buas yang pasti bisa menghasilkan tengkorak. Selain itu, hampir 100% kemungkinannya jika Huo Yuhao berhasil berburu binatang buas yang berumur 100.000 tahun dari spesies ini. Huo Yuhao cerdas. Dia mengerti apa arti Ice Empress dan Skydream dan berkata, dalam hal ini, kalian berdua menyarankan agar aku menemukan Affiliate Tyrant dan membunuhnya untuk mendapatkan tulang jiwanya, karena Affiliate Tyrant King kemungkinan besar meninggal setelah gagal untuk menyeberangi kemacetannya, atau mencoba melintasi kemacetannya dan tidak akan mengganggu saya. Jika saya beruntung, saya mungkin akan menemukan tulang jiwa yang ditinggalkannya bersama bangkainya. Apakah saya benar? Kamu tidak terlalu bodoh. Permaisuri Es menjawab dengan dingin. Huo Yuhao tertawa getir. Namun, masalahnya adalah bahwa Affiliate Tyrant tidak akan lemah bahkan jika Affiliate Tyrant King tidak ada. Aku tidak mengerti seperti apa mereka, karena aku tidak belajar tentang mereka di akademi. Petik 2. Aku bisa memberitahumu karakteristik mereka. Affiliate Tyrants hidup berkelompok, dan mereka hanya hidup di lingkungan terpanas dan paling lembab. Karena mereka berasal dari Kekaisaran Sun Moon, mereka harus memiliki habitat milik mereka. Saya tidak berpikir akan sulit untuk menemukan di mana habitat mereka. Adapun kemampuan mereka, mereka dapat menyebabkan semua jenis gangguan spiritual dan kebingungan bagi makhluk hidup selain dari kemampuan serangan utama mereka, Affiliate Rai. Kecuali itu adalah Affiliate Tyrant King itu sendiri, Affiliate Tyrant tidak akan membingungkan Anda. Tapi kamu harus bekerja untuk tulang jiwa. Selain itu, minta beberapa orang kuat dari akademi Anda untuk mengikuti Anda begitu masalah ini selesai. Bukankah ada beberapa individu kuat di akademi Anda? Kami hanya berusaha membantu Anda menemukan kemungkinan terbesar bagi Anda untuk mendapatkan tulang tengkorak, tetapi itu tidak mutlak. Petik 2. Saya mengerti. Terima kasih. Huo Yuhao dengan tegas mengingat kata-kata Permaisuri Es sebelum dia melepaskan diri dari dunia spiritualnya. Dia keluar dari kondisi meditatifnya yang dalam secara alami dan tanpa sadar memandang ke bawah ke jarinya sendiri. Cincin yang diubah oleh Skydream Ichewon berubah menjadi terbalik, dan ada kata-kata kecil dan halus di atasnya. Jika bukan karena mata Huo Yuhao yang kuat, dia tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Kata-katanya adalah, Yin Yang Love Quarrying Valley. Saya menjalani tes yang sama dengannya. Saya menemui banyak kesulitan, dan melewati banyak tes. Huo Yuhao memutar bibirnya. Ceritakan tentang hasilnya. The Ice Empress tidak seperti Skydream. Jika dia ingin merasakan apa yang terjadi di dunia luar, dia harus melalui kekuatan spiritual Huo Yuhao. Saat ini, Huo Yuhao mengendalikan laut rohaninya sepenuhnya. Karena itulah Huo Yuhao tidak takut pada Permaisuri Es mendengarkan gerakannya di dunia luar. Namun, Skydream Ichewon berbeda. Asal spiritualnya adalah dengan Permaisuri Es, dan dengan demikian dia hanya bisa berinteraksi dengan Huo Yuhao melalui beberapa metode khusus jika dia tidak ingin dia mendengar. Hasilnya adalah saya berhasil lulus dan mendapatkan hadiah. Kami bahkan. Huo Yuhao tertawa ketika dia melihat kata-kata ini muncul. Setelah itu, dia mengajukan pertanyaan teknis. Bagaimana cacing dan kalajengking melakukannya? Idiot. Kami berubah menjadi manusia sebelum kami melakukannya. Kamu bahkan tidak mengerti ini, Huff. Setelah meninggalkan kata-kata terakhir ini, Skydream Ichewon berubah kembali menjadi cincin, dan aura rohaninya kembali ke laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao akhirnya tercerahkan sekarang. Dia mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Mereka akhirnya bersama. Tidak heran Permaisuri Es tampak sedikit berbeda, meskipun dia masih sedingin saudara Skydream. Pada titik ini, suara samar dan dingin terdengar.
Apa yang sedang kamu lakukan? Ah, Kuo Yuhao mengangkat kepalanya, dan melihat Ji Juechen menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu tersenyum padaku dengan senyum aneh di tengah malam? Tidakkah kamu berpikir? Petik 2. Kuo Yuhao batuk. Itu tidak disengaja. Anda dapat melanjutkan kultivasi Anda. Petik 2. Juga, jangan tersenyum mesra. Meskipun aku sangat fokus pada pedangku, aku tidak sepenuhnya mengerti tentang hal-hal lain. Selain itu, saya tidak akan menyukai seorang pria. Petik 2. Diam. Sejak kapan Anda menjadi begitu banyak bicara? Petik 2. Kita bisa bertarung jika kamu tidak bahagia. Lawan kakiku. Apakah kamu lelah hidup, mengolah? Ji Juechen sebenarnya mengungkapkan senyum saat ini. Dia memutar bibirnya saat melihat Kuo Yuhao yang jengkel. Setelah itu, dia menutup matanya. Saat dia menyaksikan Ji Juechen memasuki kembali kondisi kultivasinya, ekspresi Kuo Yuhao perlahan berubah normal lagi. Dia mengungkapkan rasa kehilangan, dan sepertinya teringat ketika dia pertama kali masuk Akademi Shrek bersama Wang Donger. Bukankah mereka di dua tempat tidur yang sama? Saya masih berpikir bahwa dia orang yang bersih saat itu. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya seorang gadis? Jika saya bisa kembali ke masa lalu, itu akan luar biasa, bahkan jika saya harus melalui rasa sakit berkultivasi lagi. Donger. Kerinduan seperti pisau pahat yang mengukir Wang Donger yang terlihat tak terlihat ke dalam jiwanya. Tanda pisah. Malam terus berjalan tanpa suara. Di pagi hari, semua orang dari Sekte Tang mulai sibuk. Nan Qiuqiu dan Ye Guyi menyamar sebagai saudara perempuan, sementara Ji Juechen dan Jing Zian berpura-pura sebagai pasangan. Kuo Yuhao, He Kaitu dan Su Sanxi bertindak sendiri. Mereka bertujuh meninggalkan hotel dan pergi mengelilingi Sunrise City, memperoleh informasi dan mengumpulkan intelijen. Kuo Yuhao memiliki misi paling penting. Dia menggunakan deteksi spiritual untuk mensurvei Sunrise City sekali. Seperti yang dia duga, dia tidak menemukan Sandera di kota. Apa artinya ini? Itu berarti dia harus mulai mencari mereka di bawah tanah. Letak kota itu jelas di benak Kuo Yuhao melalui deteksi spiritualnya. Bukan hanya pusat kota yang memiliki alat jiwa kelas atas. Ada juga alat-alat jiwa kelas atas di 4 sudut kota, tetapi sejauh ini ia tidak menemukan penguasa jiwa jahat. Saat ini, setidaknya ada 1 atau 2 insinyur jiwa kelas 9 di kota. Ketika dia melakukan deteksi tingkat yang lebih dalam, dia bisa memastikan bahwa setidaknya 1 alat jiwa di pusat kota harus kelas 9. Alat jiwa kelas 9 harus dioperasikan oleh seorang insinyur jiwa kelas 9 atau titel Douluo. Karena alat jiwa kelas 9 telah disiapkan, pasti ada seseorang yang bisa mengoperasikannya.